sorry. Kali ini saya berada di tengah-tengah. Sebelah kanan saya Pak Sri Sugiharta, kawan karib saya nih dari Balai Pelestarian Kebudayaan Bujunah ya. Iya Pak. Kemudian di sebelah kiri saya Wensi Fatubun. Ya. Kira-kira kita kesini mau ada acara apa ya Pak? Silakan Pak. Acara apa ini Pak Wensi yang tadi baru kita apa? Yes, ini sebenarnya kita kumpul di sini dalam rangka meluncurkan inisiatif dari anak-anak muda, ya. Tentu ini pemuda dan remaja yang dorong supaya punya satu rumah bersama, namanya Rumah Literasi Torang Petampat. Oh, ini arti Petampat. Torang Petampat, ini ya. Dalam bahasa Indonesianya artinya apa tadi Pak? Kita punya tempat. Kita punya tempat. Jadi kalau kita refleksikan lebih jauh, ini sebenarnya sebuah ruang bersama untuk anak-anak muda saling belajar, saling mendukung, dan tentunya saling bikin pandai. Jadi saling bikin pandai di antara mereka. Dan menarik bahwa ini mereka sebenarnya nih anak-anak usia SMP dan SMA, dan didampingi oleh kakak-kakak mereka yang sedang studi di universitas. Iya. Anak-anak muda. Ya. Jadi ini partisipasinya mulai dari anak-anak sampai teman-teman yang kuliah ya, sampai kuliah. Iya. Bahkan seperti ada anak-anak kecil itu juga diajak terlibat supaya sejak dini mereka sudah punya minat terhadap literasi. Nah, dan yang menarik juga, jadi mereka jadikan literasi sebagai basis untuk juga berkarya di dunia audiovisual. Iya. Mereka sudah produksi, ada satu film tentang, jadi di lingkungan sini mayoritas Kristen. Iya. Dan ada satu keluarga yang Muslim. Lalu anak-anak ini bikin film tentang multikultural. Iya, yang itu yang Mas Ujang belajar. Pak Sujang ya? Iya, belajar dari Mas Ujang. Saya sudah nonton. Iya. Bagus. Iya. Bagaimana mengajak untuk kita harus keluar dari konsep-konsep yang sempit, tapi lebih bangun yang primordial, lebih bangun keberagaman. Jadi hidup beragam, toleransi, saling menghargai. Iya. Di sini kan Bapak mau ke luar negeri kalau rencana. Iya. Ke New Zealand ya. Iya. Berarti kan meninggalkan anak-anak di sini. Iya. Bagaimana nanti Bapak membimbingnya dari jauhnya? Apa tetap ada bimbingan dari jauh atau tinggal saja begitu? Anak-anak ini masih butuh bimbingan ini Pak. Benar Bapak. Jadi kami ini kami di sini tentu mereka ini juga sudah melek teknologi internet, sehingga gunakan ruang misalnya WhatsApp, Google Map sebagai ruang untuk ruang kerja sebenarnya. Jadi mengajak mereka juga gunakan internet sebagai tempat untuk berkarya. Jadi bukan hanya main game atau menghabiskan waktu dengan hal-hal yang negatif lah, tapi mengajak mereka untuk menggunakan internet sebagai ruang berkarya. Nah, berapa bulan lalu, bulan Januari, itu di sini kami buat semacam workshop. Ini namanya digital storytelling. Jadi mengajak mereka untuk juga mengenal platform dan platform media-media media digital online. Lalu juga mengajak untuk bagaimana berinternet yang sehat. Gitu. Familiar dengan meeting online atau? Ya, sekarang mereka mulai familiar. Nanti Pak Wensi ke Selandia Baru.
tadi yang dikatakan Pak Kepala Bahasa tidak terputus maksudnya tadi. Tetap tidak terputus. Yang kedua, tentu saya percaya bahwa ini adik-adik kita ini mereka punya semangat yang luar biasa dan pasti mereka akan menjaga, merawat semangat itu dalam kebersamaan mereka. Karena itu di mereka sendiri ini ada punya program. Jadi mereka punya program itu satu podcast. Jadi setiap minggu mereka akan bikin podcast. Podcast itu mengangkat topik-topik dengan mengundang narasumber. Ya, lalu yang kedua mereka ada diskusi di antara mereka. Jadi ada waktu di mana mereka diskusi untuk membangun kesepahaman bersama di antara mereka. Lalu mereka sendiri sekarang mereka ada garap 2 film. Yang film satu terinspirasi dari kitab suci dan film yang satu terinspirasi dari pengalaman mereka. Itu 2 film mereka. Dan ya saya yakin mereka pasti bisa. Iya, Pak. 2 minggu yang lalu kan kami Balai Bahasa itu menyelenggarakan semacam pelatihan menulis, tapi saya belum kenal dengan Anastasia, jadi saya belum bisa mengundang Anastasia. Tapi ke depan mungkin kalau ada kelas-kelas menulis, saya minta sih dari kelompok ini ya. Bergabung. Wah, itu. Mungkin nanti rumah-rumah literasi yang ada di Sulawesi Utara Ya, punya kewajiban untuk memberdayakan komunitas literasi di Sulawesi Utara. Wah, luar biasa tuh. Itu. Saya sangat senang kalau ada anak muda. Anak muda ya. Tadi saya berbicara dengan Salom Mita, itu masih 12 tahun. 12 tahun dia. Kelas 2 SMP sudah ikut bergabung di rumah literasi. Iya. Hebat itu. Benar. Jarang loh, Pak. Jarang anak-anak. Mereka kebanyakan suka main game lalu. Tapi ini ya itu minat membaca itu yang ya, benar. Shalom tuh ketua rumah literasi ini. Kalau Anastasia dia sebagai pembina. Sudah kuliah dia. Shalom ada satu lagi namanya JJ wakil ketua. Lalu sekretarisnya itu Profile. Itu juga anak SMP ya SMP. Jadi sampai ini kemarin baca juga berlatih untuk berorganisasi. Ya benar. Iya. Mengelola event maksudnya. Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jadi sama-sama memajukan literasi. Iya. Karena kewajiban kita bersama. Benar. Karena Siap. mungkin pemerintah saja. Iya. Partisipasi masyarakat, keluarga juga sangat diharapkan. Iya. Ya, karena itu harus menjadi budaya literasi. Harus jadi budaya. Betul. Budaya kita. Iya. Bagian dari. Yo, terima kasih banyak Bapak Kepala Balai. Terima kasih banyak. Oh.